Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agatha Ayu Kumalasari, Andrian Putra Pamungkas, Anissa Marsanda, Putu Nasya Yuda Nariswari, Muhammad Reza Kurnia, dan Yuma Nurrahma. Di sini kami akan memaparkan upaya menyelamatkan kehidupan generasi yang akan datang melalui 4 tujuan SDGs, yaitu ekonomi lautan, pendidikan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan nomor 14. Tahukah kamu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 14 yaitu guna menjaga ekosistem laut atau life below water, melestarikan dan menggunakan sumber daya laut, samudra, dan juga maritim guna untuk pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bumi kita. Tahukah kamu, 75% bumi kita adalah wilayah perairan dan 71% diantaranya adalah samudra. Bahkan 950.000 spesies makhluk hidup tinggal di dalam laut. Wah, luas sekali ya. Kita harus bisa berenang nih. Perairan dunia kita terdiri dari arus, suhu, bahan kimia, dan juga biota laut yang terkandung di dalamnya. Perairan dunia juga mendorong sistem global bagi kehidupan manusia yang ada di bumi. Perlu kita ketahui, laut sangat penting loh bagi manusia karena laut merupakan salah satu penghasil oksigen yang kita hirup yang dihasilkan dari fitoplankton yang hidup di dalamnya. Dan laut menyumbang 97% air yang kita butuhkan. Dan juga laut menjaga keseimbangan iklim karena laut menyerap CO2 dan laut merupakan ekosistem terbesar yang ada di bumi. Banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Nilai gizi yang diberikan laut adalah omega 3. Itu dari ikan yang sangat baik untuk pertumbuhan bagi otak manusia. Dari segi ekonomi, laut berperan penting karena kurang lebih 3 miliar orang bergantung hidup dari hasil laut, mulai dari nelayan tradisional sampai nahkoda kapal feri. Artinya 40% populasi manusia di bumi mengandalkan laut sebagai penyambung hidup. Bayangkan jika airnya dicemari dan laut akan marah. Bagaimana kondisi laut kita saat ini? Tahukah kamu, 1,3 miliar ton sampah plastik dibuang ke laut. Jika hal itu terjadi setiap tahun, maka akan ada jutaan triliun ton sampah di lautan. Hingga mereka yang hidup di dalamnya akan terkena bahaya. Bukan hanya mereka, kita pun akan terkena bahaya karena sampah plastik atau mikroplastik yang biasa dimakan oleh ikan akan kita konsumsi kembali bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Namun begitu, sangat disayangkan 82% biota laut Indonesia telah dieksploitasi. Yang terjadi adalah hal tersebut akan merusak ekosistem laut yang berujung pada terancamnya keberlanjutan stok ikan, udang, lalu ada juga penambangan di laut dan yang kurang memperhatikan kesehatan laut. Tingkat keasaman laut akan meningkat karena pembuangan limbah industri akibatnya.
terumbu karang akan hancur dan akan mati. Lihat apa saja yang akan mencemari. Ada sedotan, ada kaleng minuman, selendang ratu pantai selatan. Nah, jumlah sampah itu mungkin akan lebih banyak daripada jumlah biota laut lainnya. Apa kalian mau anak cucu kalian tidak bisa menikmati keindahan alam? Agar laut dan ekosistemnya terus terjaga, kita harus berhenti menggunakan plastik dan beralih ke bahan daur ulang seperti tote bag, kemudian tumbler, dan mulai sekarang kita budayakan membuang sampah pada tempatnya, agar ikan di laut senang karena rumahnya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya Reza akan menjelaskan tentang menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Di sini ada peran pendidikan. Peran penting pendidikan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan juga sepatutnya dicatat pada konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 melalui bab 36 dari dokumen hasilnya sampai agenda 21. Pentingnya mempromosikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan secara aktif ke dalam pendidikan juga ditekankan dalam paragraf 233 Future We Want, hasil konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, ada tinjauan. Di dalam tinjauan ini ada pengakuan internasional yang semakin meningkat terhadap pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESG sebagai elemen integral dari pendidikan berkualitas dan faktor kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Bagi perjanjian Mustad yang diadopsi pada pertemuan pendidikan untuk selama global atau disebut GEM pada tahun 2014 ini dan proposal tujuan pembangunan berkelanjutan atau bisa disingkat SDGs yang dikembangkan oleh kelompok kerja terbuka Majelis Umum PBB untuk SDGs memasukkan ESD dalam target yang diusulkan untuk agenda pasca 2015. Usulan tujuan pembangunan berkelanjutan 4 ini berbunyi memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, dan mencakup serangkaian target terkait. Kemudian tujuan. Menjelang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, pembangunan berkelanjutan ini Rio plus 20 Inisiatif Berkelanjutan Pendidikan Tinggi atau HESI dibentuk sebagai kemitraan dari beberapa entitas sponsor PBB, UNESCO, UNDESA, UNEP, Global Impact, dan UNU. Bertujuan menggembleng komitmen dari institusi pendidikan tinggi untuk mengajar dan mendorong penelitian dari pembangunan berkelanjutan. Penghijauan kampus dan mendukung upaya berkelanjutan lokal dengan keanggotaan 300 universitas di seluruh dunia. HESI menyumbang lebih dari sepertiga dari semua komitmen sukarela yang keluar dari konferensi Rio plus 20. Memberikan lembaga pendidikan tinggi antarmuka unik antara pembuatan kebijakan dan akademisi. SDGs tentang air bersih dan sanitasi layak. Pertama, pendahuluan. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.
Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan SDGs ke-6 adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Strategi untuk mewujudkan tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak. Yang pertama ada menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi. Yang kedua ada penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran dan investasi. Yang ketiga ada penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota dan masyarakat. Yang keempat ada peningkatan efektivitas dan efisien pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi. Yang kelima, meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi. Yang keenam, meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis. Oke, selanjutnya itu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di bab ini itu memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkraman kemiskinan. Menempatkan kesempatan pekerjaan ini sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya menghasilkan peluang kerja yang layak, namun juga pertumbuhan yang lebih kuat dan dapat mengurai kemiskinan. Di Indonesia di sini jumlah penduduk yang besar tidaklah sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Hal ini terbukti dari data Kominfo PMK dengan meningkatkan jumlah pengangguran dari 7 juta orang menjadi 9 juta orang. Pekerjaan yang layak tidak lepas dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, seperti contohnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di kabupaten atau kota. Selanjutnya ada tujuan. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh tujuan SDGs 8. Ini yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua. Kemudian ada target yang akan dituju. Pertama ada mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Yang kedua, mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. Yang ketiga ada menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak
layak, kewirausahaan, kreativitas, inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Yang terakhir ada meningkatkan secara progresif hingga 2030 efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan sesuai dengan the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production dengan negara-negara maju sebagai pengarah. Sekian pemaparan materi mengenai upaya menyelamatkan kehidupan generasi yang akan datang. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video.